Shalom, salam sehat untuk kita semuanya jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada. Pada saat ini kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ada baiknya kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang senantiasa mengasihi kehidupan kami hingga pada saat ini. Sebentar Tuhan, kami mau mempersiapkan hati dan pikiran dalam menyambut sabda Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan beserta dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun sabda Tuhan yang menjadi khotbah minggu di dalam minggu Advent yang keempat pada saat ini tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Demikian firman Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu ketika setiap orang menghadapi yang namanya pergumulan di dalam kehidupan, satu hal yang pasti pengharapannya supaya dia secepatnya keluar dari pergumulan itu. Maka ada banyak cara, ada banyak proses yang dilakukan oleh setiap orang supaya pergumulan itu secepat mungkin bisa berlalu. Namun sering sekali pergumulan itu sampai membuat orang seakan-akan kehilangan pengharapan. Bahkan ada banyak orang juga oleh karena pergumulan yang begitu berat yang terus menghantam kehidupan, yang terus menghantam keluarganya, maka tidak jarang orang seakan-akan berputus asa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang sama tentu terjadi di dalam kehidupan umat Tuhan pada saat itu, di mana umat Tuhan oleh karena ketidaktaatan mereka, oleh karena keinginan mereka, sehingga mereka menduakan Tuhan. Maka yang terjadi, Tuhan izinkan mereka mengalami persoalan pergumulan sampai mereka akhirnya dibuang ke sebuah daerah yang tidak mereka inginkan sama sekali, yaitu daerah Babilonia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi di sana? Mereka meratap, mereka menangis, mereka tidak terima dengan semua persoalan itu. Bahkan situasi yang begitu mencekam, yang terus menghancurkan bangsa itu, tidak jarang mereka akhirnya meninggalkan Tuhan. Apalagi kerajaan Nebukadnezar yang pada saat itu begitu kuat, begitu gagah. Ada banyak pemikiran tidak ada raja yang mampu mengalahkannya. Tidak ada kuasa yang mampu mengalahkannya. Bahkan tidak jarang Allah sendiri pun mereka ragukan untuk mampu menolong mereka. Situasi yang terus-menerus melanda bangsa itu. Akhirnya Allah melalui para nabinya, salah satu Yesaya, bernubuat, menyampaikan sebuah kabar sukacita tentang apa yang akan Allah lakukan, apa yang akan Allah perbuat kepada bangsa itu. Sebuah janji Allah sampaikan
janji itu tentu janji yang memberikan kelegaan. Janji itu tentu janji sebuah kabar sukacita. Tidak janji isapan jempol belaka, tetapi janji yang pasti yang akan Tuhan genapi dan lakukan. Lalu apa janji yang disampaikan oleh Allah? Dan itulah yang menjadi khotbah kita pada saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari coba kita perhatikan ayat demi ayat di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Dalam ayat yang pertama di dalam kitab Yesaya pasal 35 ini dikatakan, padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantaran akan bersorak-sorak dan berbunga-bunga. Ada sebuah analogi yang disampaikan oleh Allah tentang kehidupan bangsa itu. Analoginya yaitu bahwa kehidupan bangsa itu seperti padang gurun yang tandus, yang tidak ada kehidupan, yang tidak ada tumbuhan. Tapi sebuah janji Tuhan katakan bahwa kehidupan yang tandus itu ibarat padang gurun itu akhirnya akan Tuhan berikan berbunga. Akan Tuhan berikan tumbuh-tumbuhan di sana. Artinya akan ada kabar sukacita, akan ada kehidupan yang lebih baik yang akan diterima bangsa itu. Analogi yang berikut yang Tuhan katakan di sana di dalam ayat yang kedua, seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorai, ya bersorak-sorai dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada tempat-tempat tertentu yang dinubuatkan atau disampaikan oleh Yesaya, walaupun sebenarnya ini juga menurut pemahaman kami sebuah analogi, di mana dibandingkan bahwa kehidupan orang Israel seperti kemuliaan Libanon, Karmel, dan Saron, tempat-tempat yang sangat subur pada saat itu, tempat-tempat yang sangat terberkati pada saat itu. Maka kehidupan bangsa itu nantinya akan mengalami perubahan yang sangat baik. Tapi semuanya itu sebenarnya tujuannya supaya bangsa itu tetap memuliakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lalu apa lagi yang dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini? Ada sebuah pengharapan yang disampaikan di dalam ayat yang ketiga. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, teguhkanlah lutut yang goyang. Bagaimana ini juga sebuah pengharapan yang diinginkan oleh Tuhan, supaya setiap orang yang tidak ada lagi pengharapan, mereka mampu berdiri teguh. Mereka mampu berjalan kembali di dalam kebenaran Tuhan. Satu permintaan Tuhan sebenarnya dari bangsa itu, supaya bangsa itu benar-benar melihat bahwa Allah yang mereka sembah, Allah yang menyelamatkan nenek moyang mereka, bahkan Allah yang mengizinkan pergumulan itu terjadi ketika mereka dijajah atau menjadi orang tahanan di Babel. Tentu Allah yang berkuasa untuk segalanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam tema yang sampai kepada kita dalam minggu Advent yang keempat ini, dikatakan Allah datang menyelamatkan umatnya. Bapak Ibu, tentu kita sudah menjalani 3 minggu Advent hingga minggu Advent keempat ini. Di dalam minggu-minggu Advent ini, kita semuanya punya pengharapan bagaimana Allah yang akan lahir ke dunia ini, bagaimana Allah yang datang menyapa kita bersama dengan kita adalah Allah yang memberikan pengharapan yang pasti kepada kita. Tentu pengharapan-pengharapan yang kita sampaikan, pengharapan kehidupan yang lebih baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam minggu-minggu Advent ini ada sebuah tradisi yang kita lakukan. Ketika sudah sampai minggu Advent, maka kita berlomba-lomba menghias gereja. Menghidupkan pohon-pohon Natal tidak hanya di gereja, bahkan sampai ke tengah-tengah rumah tangga kita pribadi. Itu sangat menarik, itu sangat baik. Tetapi menjadi sebuah pertanyaan sekarang, di dalam menyambut kedatangan Allah,
Apakah kita memang sudah menghias diri kita? Apakah kita sudah menghias hati kita? Jangan-jangan gereja kita, tempat kita beribadah begitu luar biasa hiasannya kita lakukan. Rumah-rumah kita kembali kita cat supaya terang benderang. Tapi apakah kita sudah membersihkan hati kita? Ini menjadi sebuah pertanyaan yang harus kita pergumulkan bersama. Jangan-jangan gereja kita bagus, tapi hati kita, pikiran kita, segala kejahatan yang kita lakukan, segala kemarahan, segala kemunafikan yang ada di dalam diri kita masih tetap tertutup. Kita tidak mau membersihkannya. Maka sesungguhnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan mau katakan kepada kita yang pertama oleh kebenaran firman Tuhan ini. Ketika engkau menyambut Allah yang datang, ketika engkau menyambut Tuhan yang datang, ketika engkau menyatakan datanglah Tuhan, maka yang pertama sekali, yang paling utama bagi setiap orang yang percaya diajak supaya dia membersihkan hati dan pikirannya dalam menyambut Allah yang akan datang itu. Bersihkan hati dan pikiranmu sehingga ketika Allah datang, ketika Allah kita rayakan melalui kelahiran Yesus Kristus, maka Allah berkenan di dalam perayaan kita. Maka yang paling utama, bersihkan hati, pikiran, dan juga belajar untuk mengampuni sesamamu. Maka itulah orang-orang yang datang menyambut kedatangan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam khotbah ini kita diajak untuk senantiasa percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tentu Bapak Ibu, seperti yang kami katakan tadi, ada banyak pergumulan yang kita hadapi. Ada banyak tantangan, ada banyak persoalan yang seakan-akan menghantam kehidupan kita. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu hal janji Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita, bahwa Dia akan senantiasa menolong dan menuntun kita untuk mampu menjalani sebuah kehidupan. Coba kita baca Bapak Ibu di dalam kitab Yesaya 41 ayat 13. Di sana jelas dikatakan bagaimana pertolongan Tuhan. Dikatakan di sana, sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Tuhan katakan, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Allah memegang tangan kita, Allah menuntun kita, Allah menopang kita. Maka kedatangan Tuhan, yaitu untuk menolong kehidupan kita, supaya hidup kita jauh lebih baik. Ketika Kristus datang ke dunia ini, tujuannya supaya manusia yang penuh dengan dosa itu kembali mendapatkan kemuliaan yang telah hilang oleh karena dosa. Maka Tuhan katakan kepada kita bahwa Dia akan menolong kita. Maka kita katakan pada saat ini Bapak Ibu, seberapa berat pergumulan yang kau hadapi, bisa saja pergumulanmu seakan-akan membuat engkau seakan putus asa. Tapi janji Tuhan katakan pada saat ini bahwa Dia akan menolong kita. Jangan takut, jangan pernah bimbang. Dia akan memegang tangan kita dengan kuasa yang begitu luar biasa. Yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari firman ini kita mau diajak, yaitu supaya orang yang menyambut atau Allah yang datang menyelamatkan umatnya, mengajak supaya umat yang didatanginya itu sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Jadi di dalam minggu Advent ini kita mau diajak, tidak lagi kita percaya kepada dunia ini. Tidak lagi percaya kepada pikiran kita semata. Maka apa yang dikatakan firman Tuhan juga di dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pikiranmu sendiri. Maka ketika Allah datang ke tengah-tengah dunia ini, ketika Dia datang untuk menyelamatkan kita, maka kita diajak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak lagi dengan pikiranmu, tidak lagi dengan kekuatanmu, tidak lagi dengan segala sesuatu yang engkau miliki, tapi dengan pikiranmu, dengan imanmu, engkau percaya kepada Tuhan.
Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan kami, Tuhan yang maha baik untuk segala kebaikan, kemurahan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Benar ya Tuhan, bahwa Engkau datang untuk menyelamatkan kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa percaya kepadamu. Ajar kami Tuhan untuk tetap berpengharapan sepenuhnya kepadamu, tidak kepada dunia ini. Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, tapi kami percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan akan tetap nyata bagi kehidupan kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyambut Natal. Selamat menyambut Tahun Baru. Tuhan memberkati.